Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija di channel Andici Kreatif Media. Gue adalah seorang komersial fotografer dan sekarang gue lagi ada di puncak Gunung Ciung. Ini ada di Sentul, dekat Bogor. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang harga yang harus dibayar kalau kalian mau jadi fotografer. Jadi buat teman-teman gue khususnya yang fotografer dan mungkin yang lagi mikirin memang mau full time jadi fotografer, coba deh kalian refleksi dulu sebelum memutuskan jadi fotografer. Gue mau berbagi terutama buat yang memang mau hidup dari fotografi, bukan cuma sekedar hobi. Jadi cari makannya juga dari fotografi dan menjadi profesi utama. Bahkan mungkin buat tulang punggung keluarga. Nah, dari 15 tahun pengalaman gue jadi full time photographer, itu ada beberapa hal yang mau gue bagi ke kalian supaya kalian nggak harus ngelewatin jalan yang panjang yang harus gue lalui sendiri melalui trial dan error yang gue alami. Nah, ini yang pertama, yaitu buat lo yang baru lulus kuliah atau lagi kerja kantoran dan mungkin kalian mau pindah haluan gitu, mau jadi full time photographer, lo itu harus tahu kalau bidang fotografi itu sangat red ocean dan tantangan teknologinya itu semakin hari itu makin gila, makin berkembang dan menjadi sangat luas dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Nah, itu disrupsinya juga gue bisa bilang ngeri banget sih. Makanya gue juga salut buat kalian yang sudah puluhan tahun bisa bertahan menjadi fotografer sampai sekarang. Contohnya nih, disrupsinya ada filter-filter instan, editing makin canggih, lalu kamera HP juga makin canggih, makin keren, dan HP yang murah pun juga bisa ngasilin foto yang bagus. Belum ditambah dengan gempuran AI yang sekarang ini, itu udah ngeri banget dan mungkin kalian untuk bikin foto itu udah nggak perlu gadget lagi gitu. Dan gue juga masih ingat dulu di zaman pertama kali kayak gue belajar foto, mungkin sekitar 15-16 tahun yang lalu, itu kalau bikin foto bagus itu kan butuh kayak dedicated alat kamera yang harganya mahal, which is SLR gitu kan. Dan juga sulit digunain, sehingga fotografi itu bisa dibilang nggak buat semua orang gitu. Nah, bersyukur nih kalian di zaman sekarang yang bisa belajar fotografi itu bisa lebih mudah dan tanpa harus belajar teori terlalu banyak untuk bikin foto yang bagus. Cuman ya tentunya kemudahan tersebut itu datang dengan tantangan sendiri ya, yang mungkin di video ini gue nggak akan bahas secara detail. Tapi intinya saingan lo itu bukan hanya sesama fotografer aja, tapi semua orang. Yes, semua orang, gue nggak salah sebut. Dan hampir semua orang itu sudah pegang gadget, yang artinya dia itu juga punya akses terhadap fotografi tersebut. Nggak beda kan sama dulu yang nggak buat semua orang gitu. Dan ini nih yang bikin fotografi itu berbeda dengan profesi lain. Kalian mungkin bakal temuin banyak orang yang hobinya fotografi, tapi kalian nggak bakal temuin mereka yang misalkan nih hobinya kayak jadi dokter, iseng-iseng hobi akunting, atau misalkan hobi bisnis, itu lebih jarang gitu kalian temuin. Tapi semua orang bisa memiliki hobi fotografi karena kemudahan akses tersebut. Dan banyak juga dari mereka yang cuman hobi, lalu iseng, dan mengkomersialkan hobi tersebut, itu tuh ngebuat persaingan jadi makin ketat. Di satu sisi, itu bener-bener butuh duitnya buat hidup dan cari makan, tapi ada di sisi lain lagi, itu mereka cuman iseng-iseng berhadiah. Agak susah kan persaingan di sana, dan yang bertahan lama di profesi ini itu cuman segelintir. Coba deh kalian ingat lagi siapa teman kalian yang berprofesi jadi fotografer dan sudah bertahan lebih dari 5 atau mungkin 10 tahun di fotografi dan yang sampai sekarang masih eksis dan belum nyerah. Coba kalian kalau ada, kalian tulis di kolom komentar kalau kalian ada yang kenal gitu. Nah, lalu yang kedua,
mungkin buat beberapa tahun awal dan buat para hobiis itu yang namanya gear, preset, teknik itu hal-hal yang sangat penting dan wajib buat dipelajari. Dan mungkin tahun demi tahun berlalu, dan ketika lo udah putusin buat jadi fotografer, itu pada intinya yang membuat kalian itu bisa bertahan di industri itu bukan hal-hal yang bersifat teori, tapi mental, adaptasi, kemampuan komunikasi, dan juga konsistensi buat kalian terus berkarya di fotografi. Dan yang paling penting itu adalah daya tahan atau perseverance. Itu adalah menurut gua itu hal yang paling utama untuk kalian bisa bertahan di industri ini. Nah, gua itu udah banyak ketemu fotografer yang jago, banyak yang cepet naik daun tapi ya nggak lama lagi turun dan nggak kedengeran lagi gitu. Dan mungkin ada juga yang secara teknis fotografernya itu sangat pinter tapi ya karena kekurangan skill komunikasi dan attitude-nya mungkin agak kurang gitu. Akhirnya kliennya juga nggak mau pakai jasanya. Dan mungkin beberapa fotografer juga udah ada yang punya kesibukan lain, udah ganti job. Temen gue juga ada yang akhirnya kerja kantoran, ada yang kerja asuransi, ada yang kerja di agensi, dan macem-macem. Itu yang membuat fotografi itu jadi secondary dan hanya jadi hobi. Jadi mereka juga nggak terlalu cari makan dari fotografi, dan ya udahlah kalau misalkan nggak dapat duit banyak atau harga yang hancur dari fotografi itu juga nggak terlalu masalah buat mereka. Dan itu seperti yang gue bilang itu adalah saingan kalian juga. Nah lalu yang ketiga nih, bisa jadi ketika lo itu into banget sama fotografi, lo bakal banyak kehilangan waktu bareng orang-orang terdekat. Contohnya nih, weekend itu mungkin bakal keisi kerjaan, lalu ada hari libur, nah itu kalian pasti jadi hari motret atau event. Lalu ada momen keluarga, mungkin kalian malah fotoin momen keluarganya orang lain di weddingan orang lain gitu. Dan itu juga ada yang harus dibayar. Dan juga jangan lupa nih, kalau penghasilan kalian itu mungkin jadi nggak tetap, ada bulan-bulan yang rame, ada yang sepi banget. Apalagi kalau lo itu tulang punggung keluarga seperti yang gue bilang tadi, itu tekanannya kayak bener-bener nyata banget gitu. Dan ya penting banget kalau kalian sebagai fotografer itu yang punya money management, kalian harus punya dana darurat, dan juga kalian juga nggak harus foya-foya waktu kalian dapat job gede. Jadi ingat saving, kata orang tua rajin menabung. Oke, lalu kita masuk yang keempat, ekspektasi sosial. Itu banyak yang anggap kalau fotografer itu cuman tukang jepret atau tukang foto doang. Lalu ada yang tanya, kok harganya mahal padahal cuma pencet-pencet tombol doang gitu. Nah, yang mereka nggak lihat tuh itu waktu yang kita keluarin buat nggak cuman foto doang, tapi sama klien itu sebelumnya ada pre-production, which is yang diskusi konsep, waktu, dan itu tuh harus dihitung gitu yang dikeluarin buat misalkan meeting, lalu ada brainstorm, dan ada juga editing yang sering terlewatkan kalau kalian bikin press list, ada juga revisi yang memakan banyak waktu, dan masih banyak lagi. Belum lagi ditambah stigma sosial yang kita itu sering dibanding-bandingin dengan hasil dari AI. Kalian sering lihat kan kayak foto produk, mending pakai AI aja murah, atau ini AI lebih bagus dari fotomu gitu, dan sebagainya gitulah. Dan di sisi lain juga ada aplikasi instan, dan ya masih banyak lagi yang harus dihadapin. Karena udah panjang banget, ini gua kasih yang terakhir, yaitu ini mungkin agak melo dan filosofis sedikit ya. Tapi menurut gua fotografi itu bukan soal kamera, tapi tentang gimana cara kita ngelihat dunia ini, tentang sudut pandang, cerita, dan rasa itu yang nggak bisa digantiin sama AI atau aplikasi apapun. Karena pengalaman-pengalaman itu yang melibatkan seluruh panca indera kita, baik fotografer, subjek yang kita foto juga, itu melibatkan semua pengalaman dan menggunakan semua sense kita. Dan itu lo harus asah terus lewat jatuh bangun, gagal, cacian, makian, lewat tawa dan tangis. Itu semua kalian harus hadapi dengan perseverance yang kalian miliki itu. Jadi buat yang baru mulai atau sudah terlanjur dalam banget di dalam fotografi, fotografi itu menurut gua bisa jadi pintu kemana aja buat kalian. Dan mungkin dari luar fotografi itu kelihatan mudah dan fun,
Tapi ya sebelum itu coba kalian tanyain ke diri sendiri, apakah aku udah yakin jadi fotografer full time, dan apakah aku udah siap dengan harga yang harus dibayar gitu. Jadi ya pada akhirnya fotografer itu menurut gua adalah sebuah long game, sebuah perlombaan maraton. Siapa yang bertahan paling lama meskipun sampai di titik tertentu itu pasti seringkali banyak tantangan, seringkali sepi banget kalian di sana, tapi itu yang harus kalian hadapi. Ya gua salut lah sama teman-teman gua. Jadi akhir kata kalau lo pernah ngerasain hal yang sama dengan gua, ketik di kolom komentar di bawah ya. Thank you, dan dari Puncak Gunung Ciung, gue undur diri dan jangan lupa subscribe channel ini, bantu gue. Thank you, bye.